Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Puspita Oktaryanti, NIM 2010602029. Di sini saya akan membacakan hasil resum mata kuliah mikroekonomi yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan arti ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan rumah tangga. Masalah ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan itu sendiri diartikan sebagai suatu keadaan di mana alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas, sedangkan kebutuhan manusia semakin tidak terbatas. Asas kebutuhan manusia. Asas kebutuhan manusia ini terbagi menjadi 3, yaitu kepemilikan. Kepemilikan sendiri terbagi lagi menjadi 3, yaitu kepemilikan individu. Kepemilikan individu diartikan sebagai hak milik atas suatu benda atau eksklusif seorang manusia atau perusahaan untuk menguasai dan menikmati suatu benda ekonomi yang dilindungi undang-undang. Kedua, distribusi, yaitu menjamin kebutuhan per individu warga negara. 3, disposisi terbagi menjadi 2, yaitu pengembangan hak milik, nafkah, dan infak. Kebijakan mikroekonomi Islam. Kebijakan mikroekonomi Islam ini terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan per individu. Kebutuhan per individu terbagi lagi menjadi 3, yaitu kebutuhan pokok atau primer, yang artinya kebutuhan yang harus dipenuhi, contohnya sandang, papan, dan pangan. Kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, contohnya tas sekolah. Kebutuhan mewah, yaitu kebutuhan yang sifatnya mewah. Tujuan pemenuhan kebutuhan ini untuk menaikkan status sosial, contohnya kalung, cincin. Kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kepemilikan. Kepemilikan diartikan sebagai izin pembuatan syariat untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapat kegunaannya serta mendapat kompensasi darinya. Bentuk kepemilikan. Bentuk kepemilikan terbagi menjadi 3, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Tata cara memiliki. Pertama tuh manusia. Manusia tuh ada 2 yang harus dimiliki, yaitu kebutuhan jasmani dan keinginan untuk memiliki. Keinginan untuk memiliki ini seperti sebab pemiliknya, pembatasan jumlah, dan kebebasan hak milik. Sebab kepemilikan dalam Islam ada 3, yaitu waris. Waris ini harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Kedua, bekerja. Kebutuhan harta penyambung hidup, contohnya menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, maklar, mudharabah, musaqah, dan ijarah. Ketiga, pemberian negara. Disposisi. Kepemilikan barang dan jasa terbagi menjadi 3, yaitu infak. Infak ini memiliki 2 faktor, yaitu faktor hubungan seperti wasiat dan hadiah, dan faktor nafkah, ayah kepada anak. Kedua, hukum syara dalam memanfaatkan barang dan jasa. Ketiga, pengembangan harta. Contohnya tanah. Tanah ini harta yang diperoleh dari pertukaran yang diperoleh dengan mengubah bentuk. Kedua, pertanian, dan ketiga, perdagangan. Hukum tanah pertanian terbagi menjadi 2, yaitu ekstensifikasi tanah pertanian, yang artinya meningkatkan atau memperluas tanah. Sebab kepemilikan tanah ini pembelian lahan, tahjir atau memagari, menghidupkan tanah mati, pemberian negara pada petani. Kedua, intensifikasi tanah pertanian, yang artinya memaksimalkan kualitas tanah. Sebab pengembangannya wajib mengelola tanah pertanian dan haram menyewakan tanah pertanian. Hukum perdagangan. Bentuk perdagangan ini terbagi menjadi 2, yaitu perdagangan domestik, yaitu proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing instansi dalam lingkungan nasional. Kedua, perdagangan luar negeri, artinya perdagangan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Kegiatan ekonomi yang dihalalkan dalam Islam.
yaitu jual beli, istishana atau pemesanan, sarf atau perjanjian akad. Kegiatan ekonomi yang diharamkan dalam Islam yaitu riba, gab, pasisi, tadlis, dan penimbunan. Hukum perindustrian ini seperti hukum pabrik dan kilang, hukum produk atau barang yang diproduksi milik individu, umum maupun negara, seperti produk halal dan produk haram. Hukum syariah ini memiliki 3 ciri, yaitu akad syar'i, ijab dan qabul, sepakat melakukan syariah, sepakat memberikan modal, dan sepakat melakukan syariah dalam urusan tertentu. 2 orang yang boleh melakukan tasarruf. 3 objek akad seperti barang dan jasa. Bentuk syariah dalam Islam: syariah amiyah atau zat barang, dan syariah ukut, pengembangan harta, seperti syariah inan, syariah abdan, mudharabah, syariah wujuh, mufawadah. Pembubaran syariah ini dapat dilakukan apabila gila, mati, mahjur, pembubaran sepihak. Bentuk syariah kapitalisnya ada 4, yaitu perseroan firma, badan-badan dagang, seperti bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan fakta akad syar'i, tidak dijalankan oleh badan tiap modal. Kedua, perseroan terbatas. Ketiga, koperasi. Dan keempat, asuransi. Tasarruf yang diharamkan: pertama, israf. Yang diharamkan yaitu infak, seperti israf tabzir, taraf atau foya-foya, takdir atau kikir, baklil. Harta ini dapat dikembangkan dengan cara berjudi, riba, syariah kapitalis, gab, pasisi, tadlis, ihtikor, mematok harga. Kepemilikan umum: bentuk dan ciri harta milik umum, seperti fasilitas umum. Hilangnya fasilitas umum menyebabkan sengketa bagi masyarakat. Bahan tambang yang tidak terbatas, seperti air, minyak, emas, dan lain-lain. Ketiga, sumber daya alam, sumber yang sifat pembentukannya menghalangi dimiliki secara perorangan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.